Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. فاللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Itu bisa majuan Pak? Kang majuan biar. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali lagi bertafaqquh fiddin, bermajelis ilmu yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian wahai para sahabat melewati salah satu dari taman-taman surga Allah di dunia, farta'u, maka hadirlah duduk manis yang anteng. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi yang engkau maksud?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah halaqah ilmu. Dia adalah halaqah ilmu seperti ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar menempuh suatu perjalanan dengan maksud mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibi ilmin ridwan bima yasna'. Dan subhanallah, salah satu keutamaan mereka yang keluar dari rumahnya menuju majelis-majelis ilmu seperti ini, Allah sampai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, Allah kirimkan malaikat-malaikat yang meletakkan sayap-sayapnya untuk menjadi karpet menyambut para penuntut ilmu. Cuman kita tidak melihat bagaimana malaikat itu Allah turunkan. Kemudian Allah buat malaikat itu menurunkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu di jalannya. Ia lakukan itu ridwan bima yasna', karena redo dengan apa yang dilakukan oleh para pencari ilmu itu. Malaikat. Mereka yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu malaikat meredoinya. Malaikat meredoi. Sampai harus Allah utus, Pak. Sampai harus Allah utus malaikat gitu ya, untuk menundukkan sayapnya, membukakan sayapnya, mempersilahkan jalan kepada para penuntut ilmu. Karena mereka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Jalan ini penuh berkah gitu, Pak. Jalannya seorang ke majelis-majelis ilmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya ke salah satu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, maka ia dicatat fi sabilillah. Seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebayang, Pak? Satu langkah saja itu sudah dihitung pahala jihad fi sabilillah. Langkahnya seorang menuju majelis-majelis ilmu, keluar dari rumahnya, itu sudah dicatat sebagai pahala fi sabilillah. Lantas bagaimana 2 langkah? Lantas bagaimana 3 langkah? Lantas bagaimana 4 langkah? Lantas bagaimana 100 langkah dan seterusnya. Jazakumullah khair. Syukran. Bagaimana? Dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti, Pak, sampai dia bilang, menulisnya saja, membuka lembarannya saja,
Bahkan memperhatikannya saja, itu pun akan senantiasa dicatat pahala jihad fisabilillah. Subhanallah. Jadi tidak ada yang sia-sia yang dilakukan oleh para penuntut ilmu di majelis-majelis ilmunya. Gak ada yang sia-sia. Semua bernilai jihad fisabilillah di mata Allah Subhanahu wa taala itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah menuntut ilmu kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang insyaallah taala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah kita dibersamai dengan para ahli ilmu. Alhamdulillah di sini ada guru kita Ustaz Mubarak hafizahullah taala, Ustaz Lutfi dan Ustaz Yusuf, Ustaz Fadail Yusuf. Ustaz Idafi, hampura Ustaz. Dan alhamdulillah juga kita dibersamai dengan guru-guru kutab, alhamdulillah. Dan yang lebih luar biasanya, alhamdulillah, semoga ini Allah semakin tambah keberkahan di mana kita dihadiri oleh orang tua kita semua, ada tokoh masyarakat sekitar, alhamdulillah, ada Pak Haji DKM Masjid Nurul Huda, alhamdulillah, jazakumullah khair. Semoga Allah berkahi segala langkah dan usahanya Pak Haji, alhamdulillah. Juga para ayah dan para ibunda peradaban, dan alhamdulillah kita juga dihadiri oleh generasi awal kita. Alhamdulillah ada Pak Dasri, juga ada Bapak sebagai generasi awal kita yang membersamai di perjuangan awal kita ya Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan menambah ukhuwah kita semua dan memberikan semua pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah kita perjuangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita membahas bagian kedua perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq itu karena parit yang digali oleh Rasul dan para sahabat. Adapun perang Ahzab, kumpulan 10.000 sekutu datang ke Madinah untuk menghabiskan Islam sampai ke akar-akarnya. Dan subhanallah, tadi saya mendengar kajiannya Dr. Raghib As-Sirjani bahwa parit itu bukan 5 kilo atau 7 kilo. Bahkan lebih dari itu. 12 kilo lebih. Dan saat beliau menyampaikan lebarnya berapa, dalamnya berapa, panjangnya berapa. Seorang arsitek Pak, datang kepada Dr. Raghib Sirjani, ulama sejarah di Mesir. Arsitek itu bilang, wahai dokter, amal itu dilakukan dalam 6 hari mustahil. Mustahil itu terjadi. Ini seorang arsitek Pak yang bilang. Mustahil terjadi. Di mana setiap 20 meter dengan panjang tadi lebarnya 5 meter, 4 sampai 5 meter, dalam 3 sampai 4 meter, itu mustahil dikerjakan dalam kurun waktu 6 hari dan dari pagi sampai asar doang. Mustahil. Seorang arsitek yang datang kepada Dr. Raghib Sirjani. Ini mustahil banget. Apalagi disebutkan dalam riwayatnya setiap 40 hasta. 40 hasta itu kan sehasta segini saat ya. Satu hasta tuh berarti setengah meter. Maka 40 hasta berapa meter? 20 meter dikerjakan oleh 10 orang saja. Itu mustahil. Itu kalau kebayang dalamnya sebesar ini, dari ujung sana sampai ujung mana? 10 meter. Setiap 10 meter, kedalamannya sebesar ini, gitu. Lebarnya, itu pekerjaan mustahil. Dan kata Dr. Raghib Sirjani, beliau mengatakan betul, muhandis, orang arsitek sebutnya muhandis di sana. Betul, muhandis, sangat betul, sodakta, betul. Itu pekerjaan yang mustahil. Cuman bisa terjadi. Dan yang membenarkannya hanyalah keimanan. Anda lupa Allah Subhanahu wa taala punya pasukan selain orang-orang beriman?
Bahkan ombak itu menjadi pasukan Allah. Di kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kodok, Pak, menjadi pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kisahnya Fir'aun. Darah menjadi pasukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di kisahnya Fir'aun. Dan banyak malaikat, angin, dan seterusnya. Kata Dr. Raghib Sirjani, betul. Itu menandakan bahwasanya umat Islam itu menangnya bukan karena jumlah, kekuatan, ataupun apa. Yang menentukan kemenangan kaum muslimin sebesar apa keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menentukan kemenangan kaum muslimin. Keimanan. Makanya kalimat Umar ibn Khattab pernah kita sampaikan, bahwasanya kita adalah umat yang dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlah yang banyak dan bukan karena alat perang yang lengkap. Bukan karena itu kita dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana di zaman Umar ibn Khattab itu sampai istana putihnya Persia, Pak, itu kalah dengan kaum muslimin. Sampai akhirnya dibawalah harta-harta yang berada di istana Persia itu. Dan ada kisah yang lucu di sini. Ada kisah yang lucu yang berkaitan dengan siapa orang musyrikin sebelum masuk Islam yang mengejar Rasul di hijrahnya. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik, Pak. Jadi saat peristiwa Rasul hijrah dari dari Mekah, Pak, ke Madinah, karena diusir oleh penduduknya sendiri. Misalnya contoh, ini Mekah nih, Pak. Ini Mekah di bawah. Ini Yaman di sini, Indonesia di sini nih. Indonesia ini Yaman. Ini Mekah, kemudian sini Madinah di atas. Biasanya hijrah itu dari Mekah ke Madinah ya ke sini. Tapi saat Rasul hijrah saat itu diusir oleh kaumnya, Rasul arahnya ke sini dulu, Pak. Karena orang-orang Quraisy telah mengumumkan siapa saja yang berhasil membawa Muhammad, kata orang musyrikin Quraisy, hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Hadiah 1 ekor unta berapa harganya, Pak? Kalaupun misalnya 30 juta, 100 ekor unta berapa tuh? Rumah dapat berapa tuh, Pak? Gitu. Akhirnya Nabi SAW, orang-orang kufar Quraisy menyangka Nabi itu akan lewat jalur ini. Ini Mekah, ini Madinah, ya ke sini jalan. Tapi Rasul enggak. Rasul putar balik. Sini, ambil ke pesisir pantai baru itu. Akhirnya orang-orang Quraisy enggak tahu nih Muhammad ini lewat mana dan seterusnya. Dan subhanallah, saat itu ada Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini, Pak. Saat itu masih musyrik, belum beriman. Ia sedang berkumpul dengan teman-temannya, lagi ngawangkong gitu, Pak. Lagi ngawangkong Suraqah bin Malik, orang Mekah. Kemudian tiba-tiba datang berita. Orang-orang Quraisy bilang, siapa yang berhasil membawa Muhammad kepada mereka, hidup atau mati, akan dikasih 100 ekor unta hadiahnya. Suraqah bin Malik kedengar aja. Ini bener nih berita nih. Iya. Akhirnya orang-orang pada bicara, lewat mana Muhammad itu melakukan hijrahnya? Orang-orang musyrik. Tiba-tiba Suraqah bin Malik lagi di tempat wangkongnya itu, tempat nongkinya itu, melihat ada bayangan hitam di padang pasir. Jalannya bukan jalan dari Mekah ke Madinah, kan? Kata Suraqah, itu pasti Muhammad. Singkat cerita apa yang terjadi? Dikejar sama Suraqah. Dia segera pulang, ditanya, Suraqah mau kemana? Mana saya? Gak dikasih tahu. 100 onta. Gak boleh, saya doang yang tahu. Suraqah pulang, bergegas mengambil tunggangannya itu seekor kuda, Pak. Kuda. Suraqah saat masih muda saat itu. Dia ikutin jejak bayangan-bayangan hitam itu di padang pasir. Itu Muhammad gitu. Suraqah mengatakan demikian. Akhirnya dikejar dengan saat sudah dekat, ternyata memang benar. Itu ada Muhammad dan ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan ada orang yang sebagai penunjuk jalan. Tapi apa yang terjadi? Saat diteriakin oleh Suraqah, kemudian Abu Bakar selalu menoleh ke belakang, berkata, "Ya Rasulullah, kita ketahuan." Rasul mah anteng gitu.
Ya Abu Bakar, ya Rasulullah. Abu Bakar selalu melihat. Abu Bakar selalu melihat begitu. Kalau tidak salah saat itu posisinya Rasul di depan, Abu Bakar yang di belakang. Lihat bagaimana pimpinan nyetir sendiri Pak. Beliau yang bonceng masyarakatnya dan seterusnya. Rasulullah gitu. Abu Bakar di belakang nengok ke belakang gitu. Suraqah. Tapi subhanallah, saat kata Suraqah, saat aku berusaha mengejar, tiba-tiba terjatuh. Kaki kudanya itu jatuh lagi. Bangun lagi, dikejar lagi, saat sudah dekat jatuh lagi. Bangun lagi, kejar lagi, saat sudah dekat jatuh lagi. Akhirnya kata Suraqah, "Ya Muhammad, a'lamu innaka rajulun mamnu'." Aku mengetahui ya Muhammad, bahwasanya engkau adalah orang yang dijaga. Suraqah. Itu musyrik, orang musyrik bilang gitu. Kemudian akhirnya singkat cerita Suraqah ngasih tahu berita kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang Quraisy telah menyiapkan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil membawa Muhammad hidup atau mati. Singkat cerita, wahai Suraqah, di sini Rasul berkata kepada Suraqah, wahai Suraqah, maukah aku berikan satu hal? Kata Suraqah, apa itu? Kata Rasul SAW, jangan kau beritahu kami, maka balasannya adalah akan aku pakaikan engkau mahkota dan jubah Kisra, Raja Persia. Suraqah bingung Pak, Arab Baduy, Kisra, Raja Persia Muhammad. Anda jangan bercanda gitu. Saya akan pakaikan ini untuk Anda gitu. Kalimatnya dipakaikan gitu. Akhirnya Suraqah bilang, kalau begitu berikanlah isi perjanjian, surat sebagai bukti. Akhirnya ditulis sama Abu Bakar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berjanji akan memakaikan Suraqah mahkota dan baju rajanya Persia. Kita tahu kemarin mahkotanya Raja Persia itu harus diikat pakai besi. Saat Raja Persia duduk singgasananya memakai, semua orang harus sujud kepadanya. Gitu. Baju Persia. Itu karpetnya aja digunting, dijual. Ya Allah, jutaan. Bagaimana dengan bajunya? Singkat cerita, datanglah zaman Umar, Persia tutup buku. Dinas kerajaan besar Persia tutup buku di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Singkat cerita, Umar berkata, ini tentang janji Rasulullah yang subhanallah nubuah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata saat harta-harta dari Persia dibawa ke Madinah, Umar berkata, "Aina Suraqah?" Ini peristiwa, Pak, kira-kira sekitar 10 tahun setelah Rasul mengucapkan kalimat itu kepada Suraqah, 10 tahun atau 11-12 tahun baru terjadi. Suraqah itu menunggu. Dia kelama-lamaan masuk Islam Suraqah itu. Kemudian menunggu-nunggu. Rasul pernah berjanji memberikan kepadaku mahkota dan pakaian Raja Persia. Tunggu. Dan baru terjadi di zaman Umar bin Khattab. 10-11 tahunan itu, Pak. Saat harta Persia dihadirkan, Umar berkata, "Aina Suraqah?" Di mana Suraqah? Dan tiba-tiba kakek tua, ternyata Suraqah sudah tua. Punggungnya bungkuk. "Saya wahai Umar." Kemudian kata Umar, "Mana tulisan itu? Mana surat itu?" "Surat apa?" Gitu. "Surat yang telah Rasul berikan kepadamu." Gitu. Akhirnya iya. Kemudian akhirnya diberikan suratnya. Tulisan saat itu dijanjikan diberikan mahkota. Kemudian akhirnya sama Umar, "Wahai Suraqah, nih pakai mahkota, kemudian jubah." Kemudian Suraqah diajak keliling kota Madinah. Wah, Suraqah pakai mahkota Persia, jubah Persia Suraqah. Wah, luar biasa gitu. Singkat cerita setelah itu kata Umar, "Lepaskan wahai Suraqah." Lah, Rasul berjanji memberikanku. Enggak. Janji Rasul bukan memberikanmu, tapi memakaikan saja, bukan memberikan. Dilepas lagi gitu. Artinya maksudnya apa? Janji Rasul sallallahu alaihi wasallam orang beriman memegang. Beriman, mempercayainya. Dan saat perang Khandaq, ingat kemarin kisah bagaimana ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh sahabat-sahabat Rasul.
Kemudian Rasul datang, Allahu Akbar. Allahu Akbar kata Rasul. Allah memperlihatkan kepadaku istana Persia di Madain yang putih itu. Itu tandanya Islam akan sampai ke sana. Kemudian Islam akan sampai di Syam, di Yaman, dan seterusnya. Orang beriman mempercayai itu. Islam pasti akan sampai kepada seluruh dunia. Tapi lihat orang munafik. Saat kemarin sudah kita sampaikan bahwa mulailah 10.000 pasukan datang ke kota Madinah. Apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Madinah terbagi menjadi dua. Golongan yang beriman dan golongan yang tidak beriman. Orang beriman dengan orang munafik. Apa yang terjadi pada orang beriman? Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Orang beriman saat melihat pasukan Ahzab, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sungguh telah benar Allah dan Rasulnya. Maka peristiwa itu tidak membuat orang beriman, melainkan semakin bertambah keimanannya, Pak. Dan mereka yakin bahwasanya Allah akan berikan kemenangan. Adapun orang munafik, mereka saat melihat Ahzab langsung ketakutan luar biasa. Sampai Allah menggambarkan, wa idh yaqulu al-munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kata orang munafik, ini bagaimana ini janji Allah dan Rasulnya? Saat melihat azab, kan sebelumnya peristiwa pemecahan batu besar itu. Orang beriman, Rasul berkata demikian, mengimaninya. Kalau orang munafik saat itu mengatakan, masa mungkin kita bisa mengalahkan Persia, kita bisa mengalahkan Romawi, kita bisa mengalahkan Syam, masa mungkin Islam bisa sampai ke sana? Itu orang munafik. Saat melihat pasukan 10.000, orang munafik semakin menjadi-jadi. Tidak ada kepercayaan. Dan mereka berkata, apa yang Allah dan Rasulnya janjikan hanya omong kosong belaka. Buktinya apa kata orang munafik? Tidak ada yang mampu, Pak, salah seorang dari kami ini untuk buang hajatnya saja tidak ada yang mampu. Bagaimana kita bisa membuka Persia, Romawi, Syam, Yaman, dan seterusnya? Apa yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan hanya omong kosong. Itu orang munafik, Pak. Kalau orang beriman enggak. Kenapa tebak orang beriman berkata bahwasanya inilah janji Allah dan Rasulnya dan kita akan menang. Dari mana, Pak? Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah berfirman, Pak, apakah kalian kira kalian akan mudah masuk surga begitu saja? Padahal belum datang kepada kalian apa yang dulu pernah datang pada kaum sebelum kalian. Ujian, musibah, peperangan, serangan, dan seterusnya. Wazulzilu. Dan belum digoncangkan keimanannya, diuji dengan sebesar-besarnya ujian. Gini, Pak, ujian gempa fisik saja sudah membuat kita ngeri. Gitu. Kita belum merasakan tentang tema ujian gempa itu di hati. Gempa bumi fisik bisa menelan banyak korban fisik. Hati yang lemah, Pak. Kalau Allah uji dan kita tidak tahu bagaimana ujiannya itu, maka subhanallah berapa korban yang akan banyak berjatuhan gitu saat iman kita yang diganggu, yang diuji. Makanya Rasulullah SAW berdoa, wala taj'al fitnatana fi dinina, gitu saja. Ya Allah, jangan engkau jadikan ujian kami di agama kami. Itu doa Rasulullah SAW. Ya Allah,
jadikan ujian kami itu di agama kami. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik, orang-orang beriman saat mengetahui ini janji Allah. Karena ayat yang tadi, Pak. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga sebelum kami uji? Seperti umat-umat terdahulu yang kami uji, yang kami goncangkan hatinya, sampai umat sebelum kalian dan Rasulnya pun berkata, mata Nasrullah. Kapan nih pertolongan Allah? Allah ngasih tahu tuh, Pak, pada para sahabat, bahwasanya umat terdahulu itu yang mengatakan kapan nih Allah menurunkan pertolongan, bukan kaumnya saja. Hatta yaqular rasul, sampai seorang rasulnya pun berkata kepada Allah, ya Rabb, kapan kau turunkan pertolongan? Ingatkan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun. Saat di depannya itu ada lautan, di belakangnya itu ada Fir'aun dengan tentaranya. Saat mereka lari, ternyata di depannya lautan. Mereka keluar tidak dalam persiapan alat-alat perang, gak ada. Lari semua. Tapi Fir'aun dengan tentaranya mengejar dengan semua alat perangnya. Sampai orang-orang kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Lihat, Pak, ada dua penegasan di ayat itu. Harfu taukid ada dua. Inna, kami, inna lamudrakun. Lam taukid. Dia berkata, wahai Musa, atau sesama mereka mengatakan, udah tamat riwayat kita semua. Saat itu kaumnya Nabi Musa, di depan sudah lautan, di belakang sudah Fir'aun dengan tentaranya. Semua umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Udah, kita akan tertangkap dan kita semua akan celaka. Semuanya berkata demikian. Tapi lihat apa yang diucapkan Nabi Musa. Kalla, gak, inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sungguhnya ada Rabbku bersamaku yang akan memberikan petunjuk untukku. Itu Rasul, kenapa Nabi Musa mengatakan sungguhnya ada Tuhan kita, ada Rabb kita. Enggak, tapi Tuhanku. Inna ma'i, sungguhnya bersamaku, Rabbi, Tuhanku. Itu untuk menampar kaum yang sudah mulai putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, la, inna ma'iya Rabbi sayahdin. Artinya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita bahwa husnuzon kepada Allah itu tidak ada batasnya, Pak. Husnuzon, berprasangka baik kepada Allah itu tidak boleh ada batasnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, sungguhnya aku ini berada pada prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berprasangka baik kepadaku, itulah hasilnya. Tapi jika mereka berprasangka buruk kepadaku, itulah hasilnya. Makanya orang-orang beriman yakin Allah akan menolong. Tapi mereka bertanya-tanya, ya Rabb, kapan? Sampai kemarin kita sebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sudah melihat Ahzab, kemudian datang berita pengkhianatannya Yahudi Bani Quraidah, dan luar biasa ceritanya gini, Pak. Saat Ahzab itu datang, orang-orang musyrikun berkata, sungguh ini makar yang gak pernah diketahui oleh bangsa Arab, Khandak. Akhirnya dilihat mana yang lebih sempit dan seterusnya. Kemudian mereka mendapatkan celah sempit. Akhirnya yang datang di sana siapa? Ada Khalid ibn Walid dengan pasukannya yang dulu mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud, mengambil kesempatan lemahnya kaum muslimin saat itu. Kemudian disusul juga setelah Khalid ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal yang masih musyrik saat itu. Tapi dia akan masuk Islam.
Dan dia kelak akan menjadi pejuang di perang Yarmuk di zaman Umar ibn Khattab. Perang Yarmuk, Pak. Perang kaum muslimin melawan Romawi. Jumlah kaum muslimin hanya 30.000. Dan jumlah pasukan Romawi 240.000. Kebayang 30.000 pasukan berhadapan dengan 240.000 pasukan. Salah satu pejuang di perang Yarmuk adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa yang mau berbaiat untuk mati syahid denganku di sini? Kata Ikrimah bin Abi Jahal. Setelah masuk Islam. Tapi sebelum masuk Islam, ia ikut memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin di perang Khandaq. Setelah Khalid datang, menyusul datang Ikrimah bin Abi Jahal. Karena mendapatkan tempat yang sempit. Sebelum mendapatkan tempat yang jurangnya lebih sempit, orang-orang musyrikin menunggu lama tidak terima gitu. Ini kelamaan, diuruk aja bahasa kita gitu. Akhirnya orang-orang musyrikin ikut ngeuruk, Pak, nguruk tanah sampai ada yang jatuh, kemudian dipanahin sama kaum muslimin. Dan setelah selesai peperangan, kaum muslimin yang meninggal mati syahid 6 orang dan orang-orang musyrikin yang mati syahid 10 orang. Peperangan saat itu hanya lemparan panah saja. Saat orang-orang musyrikin berusaha untuk menguruk, Pak, dengan pasir lagi agar mereka bisa menyeberangi, tapi tidak bisa, dihadang sama pasukan kaum muslimin dengan panah. Gitu. Saat itu tidak mempan, orang musyrikin berpikir lagi, caranya apa lagi nih? Akhirnya mereka Khalid ibn Walid itu mengelilingi, Pak, mencari jarak yang lebih sempit. Sampai akhirnya dapat jarak yang lebih sempit itu, Khalid memberitahu, ini jalan lebih sempit. Mereka ada yang turun, kemudian disampai oleh Ikrimah bin Abi Jahal, ditambah ada Batol, premannya, Pak, jagoannya orang Quraisy, yaitu Amr bin Abdi Wud, tinggi hitam. Amr bin Abdi Wud, panglima perangnya orang Quraisy, gak pernah kalah dalam peperangan. Kemudian Rasulullah SAW saat mengetahui pergerakan itu, Rasul mengutus beberapa sahabat. Seperti Usaid bin Khadir atau Usaid bin Khudair. Saat berhadapan pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan muslimin Usaid bin Khudair, pasukan Khalid kalah, Pak. Kalah telak saat itu. Karena mereka bingung bagaimana nyerangnya ini. Di depan kita ada khandak, ada parit. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal, mereka mundur, Pak. Kalah dengan pasukannya Usaid bin Khudair yang diutus oleh Rasulullah SAW menangani pasukannya Khalid dan Ikrimah. Tapi ada yang enggak mundur. Dia adalah Amr bin Abdi Wud. Dia turun dengan kudanya. Kemudian menantang kaum muslimin untuk bermubarozah. Hal min mubariz. Gitu. Biasa kalau kita nonton di film-film gitu kalimatnya. Hal min mubariz. Siapa yang mau tanding duel? Kata Amr bin Abdi Wud. Para sahabat mengetahui, khususnya kaum muhajirin, mengetahui siapa ini Amr bin Abdi Wud. Hal min mubariz. Ada yang mau berduel? Para sahabat bingung. Hal min mubariz. Akhirnya yang keluar dari barisan kaum muslimin menghadapi Amr bin Abdi Wud adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adzan? Belum ya? Udah azan? Udah azan? Kita azan dulu mungkin. Sategar. Jazakumullah khair. Nah. Allah
Jazakallah khair. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Kata Amr bin Abdi Wud, aina, beliau menantang, meminta untuk agar ada yang bermubaruzah, berduel. Dan akhirnya yang turun adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Amr bin Abdi Wud sudah tua, Pak. Tapi dia tetap masih menjadi afdol fursan Quraisy. Sebaik-baiknya pasukan penunggang kudanya orang Quraisy. Badan besar luar biasa. Kemudian saat melihat Ali yang turun, kemudian Ali berkata kepada Amr bin Abdi Wud, wahai Amr bin Abdi Wud, fursannya Quraisy, bukankah engkau telah berjanji bahwa tidaklah satu orang Quraisy jika menyeru kepadanya, mengajaknya kepada satu hal, Anda akan menyambutnya? Kata Ali bin Abi Thalib begitu. Karena Amr bin Abdi Wud berjanji saat dulu tidaklah ada satu orang pun dari orang Quraisy yang meminta sesuatu, mengajaknya kepada satu hal, pasti Amr bin Abdi Wud akan menerimanya dan menerimanya gitu. Setuju. Kata Amr bin Abdi Wud, ya, aku telah bernazar, tidaklah ada satu orang dari Quraisy memintaku untuk sepakat satu hal, mengajakku pada satu hal, pasti akan aku terima. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Pak, kalau begitu ad'uka ilal Islam. Aku ajak engkau untuk memeluk agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan beriman kepada Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Amr bin Abdi Wud? Jadi Amr bin Abdi Wud memiliki ikatan kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib. Paman jauhnya. Jadi itu dialog itu kelihatan juga. Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan keluarganya nih, Pak. Walaupun keluarga jauh, kerabat. Kata Amr bin Abdi Wud, ya. Saat Ali mengajaknya untuk masuk Islam, kata Amr bin, la hajatali ilal Islam. Aku tidak membutuhkan agama Islammu itu. Enggak perlu gitu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kalau begitu, akulah yang akan berhadapan denganmu. Kata Amr bin Abdi Wud, ya Ibn Abi Thalib, sungguh aku tidak mau berperang denganmu. Merendahkan Ali yang saat itu masih muda belia. Amr bin Abdi Wud, sungguh aku tidak mau berduel denganmu. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Tapi demi Allah, wahai Amr, sungguh aku ingin membunuhmu. Kata Amr bin Abdi Wud, wahai Ali, demi Allah, aku enggak mau melawan denganmu. Pergilah gitu. Kata Ali, wahai Amr, demi Allah, justru aku ingin membunuhmu. Gitu. Akhirnya Amr bin Abdi Wud marah, Pak. Marah Amr bin Abdi Wud. Dan ia melakukan satu kesalahan yang karena itulah akhirnya Allah menangkan Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Abdi Wud? Dia turun, loncat dari kudanya. Kemudian menebas wajah kudanya dengan pedang. Kemudian memotong kaki kudanya. Dia tebas kepala kudanya, kemudian dia potong kaki kudanya sampai kudanya itu kesakitan, kemudian mati. Kemudian berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Saat Amr bin Abdi Wud menebas Ali gitu, dengan tebasan, Ali menghindar, saling tebas, Pak. Sampai para sahabat yang meriwayatkan kisah ini, debu itu meninggi antara Amr bin Abdi Wud dengan Ali bin Abi Thalib sampai tidak terlihat. Itu sebagaimana gelutnya itu, Pak. Amr bin Abdi Wud dengan Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya debu padang pasir itu meninggi. Sampai para sahabat di luar tidak bisa melihat siapa yang menang di peperangan itu, siapa yang menang di duel ini. Sampai akhirnya ditunggu berita, para sahabat itu merasa kasihan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena yang dihadapi oleh Ali adalah Amr bin Abdi Wud. Cuman para sahabat tidak bisa membantu, Pak. Dengan panah pun tidak berguna karena debu. Takutnya malah kena salah sasaran pada Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya kaum muslimin menunggu dan kemudian di akhir kalimat takbir, Allahu Akbar. Saat itu kaum muslimin mengetahui bahwasanya Ali yang menang, dan benar Ali bin Abi Thalib yang berhasil membunuh orang musyrikin itu, Amr bin Abdi Wud saat itu, Pak. Nah,
Kemudian pasukan Khalid bin Walid ada datang Wahsy. Tahu ya? Wahsy yang membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahsy di perang Uhud. Dia berhasil menombak sahabat yang namanya Tufail bin Nu'man, ditombak sama Wahsy. Dan akhirnya beliau telah membunuh orang terbaik di umat ini, yaitu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membunuh sahabat dengan tombak yang sama, yaitu Tufail bin Nu'man di perang ini. Dan saat dia masuk Islam, saat kaum muslimin berhadapan dengan Musailamah al-Kadzdzab, ini kita izin menghabiskan kisah perang Uhud sampai perang Bani Quraidah insyaallah taala malam ini. Musailamah Wahsy bilang, sungguhnya aku telah membunuh orang terbaik umat ini, itu paman Rasul Hamzah. Saat ada seruan jihad untuk berhadapan dengan Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku nabi, beliau langsung ikut jihad itu dan mengatakan, aku juga harus membunuh orang terburuk di umat ini, yaitu Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku seorang nabi. Akhirnya ia berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak yang sama. Kemudian dia berdoa, semoga Allah mengampuni dosaku saat membunuh Hamzah, dengan berhasilnya aku membunuh nabi palsu dan seterusnya. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz, pemimpinnya kabilah Aus, terkena panah oleh Hibban bin Al-Araqah, orang musyrik. Dan ternyata panahnya itulah yang akhirnya nanti membuat Sa'ad bin Mu'adz meninggal, syahid. Tapi saat kena panah di bagian lengan sininya Sa'ad bin Mu'adz dan panahnya itu beracun, Sa'ad bin Mu'adz berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang engkau masih menyisakan peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin, maka sisakanlah ini untukku. Ini perang belum selesai gitu. Jangan engkau biarkan cabut nyawaku sebelum perang ini antara kaum muslimin dengan musyrikin selesai. Dan jangan juga engkau cabut nyawaku sebelum aku memastikan Yahudi Bani Quraidah ini mendapatkan hukumannya. Akhirnya Allah ijabah tuh, Pak. Nah, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya usahanya orang musyrikin gagal, Pak. Dicoba sini gagal. Akhirnya datanglah siapa? Huyai bin Akhtab, kepalanya Yahudi di Khaybar, gitu ya, mantan Yahudi Bani Nadir. Sekarang dia di Khaybar yang mengumpulkan 10.000 itu. Dia datang menemui Yahudi Bani Quraidah yang di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Huyai bin Akhtab datang dan berkata kepada pemimpinnya Ka'ab bin Asad, wahai Ka'ab bin Asad, sungguh aku telah datang dengan kemuliaan umat kita terdahulu. Sesungguhnya aku datang bersama kaum ini 10.000 yang siap menghabisi Islam sampai ke akar-akarnya. Aku memanggil kepadamu untuk bergabunglah dengan kami, kemudian membangun lagi kejayaan yang dulu pernah kita dapatkan. Apa kata Ka'ab bin Asad? Ditolak, Pak. Kata pemimpin Yahudi Bani Quraidah, sungguh engkau tidak membawa kemuliaan, tapi engkau membawa kebinasaan. Jadi ini Yahudi Bani Quraidah di belakang lagi dinego nih sama Huyai bin Akhtab. Sama orang Yahudi itu, Pak, pemimpin Yahudi. Kata Huyai, aku membawa kemuliaan. Ayolah bergabung serang Muhammad bersama pasukan kaum musyrikin. Mereka tidak akan kalah karena jumlahnya banyak. Gitu. Kata Ka'ab bin Asad, demi Allah, sungguhnya engkau hanya membawa kehinaan, kemusnahan, dan seterusnya. Karena sungguhnya aku ini tidak mendapati dari Rasul, dari Muhammad, kecuali sidqan wafa'an. Sungguhnya kata orang Yahudi itu, sungguhnya aku tidak mendapati Muhammad ini, kecuali dia orang jujur dan menepati janji. Tapi subhanallah, Pak, dilobi lagi, sampai akhirnya Ka'ab bin Asad berkhianat. Pertanyaannya nih, Pak, apakah pengkhianatannya orang Yahudi itu tidak sengaja terjadi, atau memang sudah menjadi karakter mereka berkhianat dan pasti akan berkhianat? Jawaban yang kedua, Pak,
Allah berfirman, awakullama ahadu ahdan nabadha fariqum minhum. Apakah, kata Allah nih, Allah sedang berbicara tentang orang Yahudi. Apakah setiap mereka itu membangun perjanjian, mereka selalu membatalkan perjanjiannya itu? Setiap melakukan perjanjian, pasti akan membatalkan perjanjiannya itu, mengkhianati perjanjian. Maka ini pelajaran untuk umat Islam. Jangan berdamai dengan mereka. Apapun ceritanya, mereka akan membatalkan perjanjiannya dan akhirnya benar yang terjadi. Orang Yahudi itu, Ka'ab bin Asad, yang awalnya dia bilang, sungguh aku tidak mendapatkan Muhammad kecuali dia orang yang jujur dan orang yang menepati janji. Tapi akhirnya apa, Pak? Akhirnya berkhianat juga. Dan kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, Pak. Saat berita pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah di belakang sampai kepada Rasul, lihat cara Rasul menanganinya. Pertama, Rasul mengutus Zubair bin Awam untuk ngecek apakah benar nih berita pengkhianatan Yahudi Bani Quraidah kepada perjanjian dengan kita benar atau salah. Kemudian Rasul mengatakan, jangan engkau memberitahukan kepada sahabat-sahabat lain. Berita pengkhianatan ini jangan dulu ada orang yang tahu. Kemudian Zubair bin Awam pergi ngecek. Saat Zubair balik lagi berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang aku lihat adalah mereka sedang berkemas-kemas. Kata Rasul, ini satu bukti bahwasanya mereka akan siap-siap menyerang kita dari belakang. Kemudian akhirnya yang kedua, Rasul mengutus Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian dengan Abdullah bin Rawahah. Diutus untuk ngecek lagi, Pak, untuk memastikan benar tidak. Kemudian kata Rasul begini, kalau berita yang dibawa Zubair benar, maka kabarilah kepadaku dengan satu ungkapan yang hanya aku saja yang mengetahui ungkapan itu. Rasul tuh, Pak, ingin menyembunyikan berita pengkhianatannya Yahudi Bani Quraidah untuk tetap menjaga rasa tenang pasukan kaum muslimin. Untuk menjaga ketenangan pasukan kaum muslimin. Saat Sa'ad bin Mu'adz datang ke sana, Pak, ditanya sama Sa'ad bin Mu'adz, apa yang sedang kalian lakukan? Orang Yahudi bilang, apa? Kenapa? Apa yang salah? Siapa Rasulullah? Siapa Muhammad? Gak pernah ada janji bersama kita. Lihat orang Yahudi kalimatnya begitu, Pak. Orang Yahudi kalimatnya begitu. Siapa Muhammad? Siapa Rasulullah? Gak ada perjanji sedikit pun dengan kami. Yang ada, kami akan menghabisinya. Gitu. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz kembali kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, awal wal qarah. Maksudnya apa itu, Pak? Awal wal qarah itu nama kabilah yang dulu berkhianat juga kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasul masih tetap menjaga ketenangan pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata berita itu sampai kepada kaum muslimin pada akhirnya, gitu, Pak. Pada akhirnya sampai juga kepada kaum muslimin dan saat itulah peristiwa Rasul tidur itu terjadi. Saat Rasul mengetahui pengkhianatannya orang Yahudi Bani Quraidah dari belakang, itu Rasul, sahabat itu sudah geleng-geleng pertolongan apa nih yang akan Allah hadirkan. Akhirnya kalau Dr. Raghib Sirjani, Rasul tiduran dan menutup kepalanya dengan kainnya gitu. Kalau dalam kitab-kitab lain Rasul menggelar kainnya kemudian tidur. Gitu. Saking pikir keras seperti apa gitu. Tapi subhanallah, perawi mengatakan Rasul istirahat seperti itu dalam waktu yang agak lama. Kebayang tuh, Pak? Posisinya ini orang-orang musyrikin di depan lagi berusaha untuk menerobos. Dari belakang orang Yahudi sudah siap untuk menyerang Rasul dari belakang. Di sana ada anak-anak dan istri-istrinya, para sahabat dan seterusnya. Ujian demi ujian belum kunjung selesai dan seterusnya, akhirnya Rasul tidur gitu. Pikir keras gitu. Saya jadi ingat kisahnya Mbah Hashim Asy'ari rahimahullahu taala saat sedang diskusi bagaimana menghadapi pasukan Jepang. Beliau wafat saat rapat. Ya. Beliau wafat saat rapat karena berpikir keras.
Dan saat itu Rasul pun tertidur. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Abshiru, bahagialah, Allah telah mengirimkan pasukannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita. Akhirnya kaum muslimin mempercayai langsung, Pak. Kalau orang-orang munafik, berita apa lagi yang dibawa Muhammad tuh, lihat. Ya Allah, kita udah kalah telak dan seterusnya dan terusnya. Orang munafik begitu, tapi orang beriman semangat. Subhanallah. Pertama nih, Pak. Pertama yang Rasul lakukan adalah memanggil pemimpinnya Gotofan. 6.000 pasukan itu. Dipanggil pemimpinnya untuk berdamai. Berdamai, Pak. Kemudian singkat cerita, perdamaiannya kurang lebih isinya begini. Bagaimana kami beri 1/3 atau 1/4 kurma kota Madinah untuk Anda. Untuk kalian semua, 1/4-nya. Tapi kalian pulanglah. Gak usah ikut dengan orang-orang Quraisy. Biarkan kami menyerang orang-orang Quraisy, keluarga kami sendiri. Mau gak kalian, wahai Bani Ghatafan, kami beri 1/4 kurma Madinah untuk kalian selama setahun, kemudian kalian pulang tidak ikut perang, biarkan masalah kami dengan keluarga kami, orang Quraisy. Akhirnya kata pemimpin Bani Ghatafan, jangan 1/4 lah. Setengah gitu. Setengahnya gimana nih? Kata Rasul, enggak, 1/4 itu. Kalau setengahnya saya mau. Karena kan mereka datang ke Madinah untuk apa? Untuk mendapatkan kurma saja. Bukan untuk perang. Akhirnya kata Rasul, enggak, 1/4 gitu. Akhirnya kata Bani Ghatafan, baiklah 1/4 gitu. Saya akan serahkan urusan orang-orang Quraisy, keluarga kalian dengan kalian sendiri. Kata Rasul, tapi sebentar. Sampai saya bermusyawarah dengan sahabat-sahabatku. Akhirnya dipanggillah sahabat-sahabat Rasul, kaum Ansor. Di situ ada Sa'ad bin Mu'adz, ada Sa'ad bin Ubadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, sesungguhnya bangsa Arab telah bersatu menyerang kalian dengan satu serangan untuk memusnahkan kalian semua di rumah kalian sendiri. Maka bagaimana kita melakukan sulhu, perdamaian dengan Ghatafan?" Kisahnya seperti tadi. Apa kalimatnya Sa'ad bin Mu'adz? Salah satu pemimpinnya kaum Ansor, Pak. Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, saat sebelum terjadi perang, Ghatafan itu tidak mencicipi kurma kami kecuali 2 hal. Jual beli atau saat ia sedang bertamu kita kasih. Adapun kami memberinya begitu saja hadiah, gak pernah kami lakukan sebelum kami masuk Islam. Sebelum kami masuk Islam ya Rasulullah, kami gak pernah memberi kurma secara percuma kepada Bani Ghatafan. Apakah setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kemudian kami memberikan begitu saja kepada orang-orang musyrikin itu? Tidak ya Rasulullah, tidak akan ada yang kami beri kepada mereka kecuali saif, pedang. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz, "Irji'a, pulanglah kalian semua." Kepada ketua Ghatafan, pulanglah. Demi Allah, gak akan kami beri kepada kalian kecuali pedang-pedang kami. Rasulullah SAW luar biasa saat mendengar ucapan Sa'ad bin Mu'adz, akhirnya Rasul batalkan itu semua. Akhirnya perang dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, kisah terakhir, sampai akhirnya Allah turunkan kemenangan nih, Pak. Terakhirlah sampai di sini. Yaitu Nu'aim bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Tiba-tiba dia orang musyrik, Pak. Dia orang musyrik. Tiba-tiba datang ke barisan Rasul. Saat sedang mencekam seperti ini, datang orang musyrik masuk ke barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kaget, Pak. Ini orang musyrikin bisa masuk. Tapi akhirnya kata Nu'aim, "La ta'jal alayya." Jangan buru-buru. Kemudian Nu'aim berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya aku telah masuk Islam." Kemudian kata Nu'aim, "Maka perintahkanlah aku ya Rasulullah untuk melakukan apa yang aku bisa di peperangan ini." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Engkau adalah satu-satunya orang." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu, Pak. Engkau adalah satu-satunya orang.
Kemudian Rasul mengatakan, wahai Nu'aim, buatlah hina dua pasukan ini. Orang-orang Quraisy, musyrikin, Ahzab, dan Yahudi Bani Quraidah. Dan perang itu adalah khida'. Boleh berdusta dalam perang. Perang itu tipu daya. Boleh berbohong. Akhirnya yang dilakukan sama Nu'aim, Pak, dia masuk ke barisan kaum musyrikin, perang Ahzab. Saat datang kepada musyrikin, berkata kepada Abu Sufyan dan para tokoh-tokohnya orang musyrikin. Sebelumnya datang kaum musyrikin, dia datang ke Yahudi Bani Quraidah, Dia datang ke Yahudi Bani Quraidah dulu. Kemudian berkata kepada Ka'ab bin Asad, wahai Ka'ab bin Asad, kau tahu kan siapa aku bagi kalian? Ya, kau adalah teman dekat kami, sekutu kami, dan seterusnya. Singkat cerita, Pak, Nu'aim bilang, kalian ini gimana sih? Orang Quraisy, kalau dia kalah nih dengan Muhammad dan pasukannya, maka mereka akan meninggalkan kalian yang telah berkhianat kepada Rasulullah. Kemudian Rasul akan menghabisi kalian, membalas dendamnya kepada kalian. Maka janganlah ikut berperang dengan orang Quraisy sampai orang Quraisy itu memberikan jaminannya kepada kalian gitu. Kata orang Yahudi, kalau orang Quraisy kalah, mereka akan pulang ke keluarga mereka, istri mereka, anak mereka, harta mereka, jauh di Mekah. Terus kalian nasibnya bagaimana? Rasul, Muhammad dan pasukannya akan menghabisi kalian gitu. Kata orang Yahudi, benar juga nih. Apa yang kami lakukan? Kata Nu'aim, jangan ikut perang dengan Quraisy sampai kalian minta jaminan dari orang Quraisy. Baik, siap kalau gitu. Ya, berhasil satu ditipu sama Nu'aim. Nu'aim datang ke orang musyrikin Quraisy. Ya Abu Sufyan, engkau tahu kan siapa saya? Ya, engkau orang terbaik kami, saudara kami, teman kami, dan seterusnya. Maukah engkau menerima nasihatku? Pasti kami akan terima, kata Abu Sufyan. Akhirnya Nu'aim berkata, sepertinya orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, menyesali karena telah membatalkan perjanjiannya dengan Muhammad. Dia tidak akan menerima ajakan kalian, wahai Quraisy, untuk berperang melawan Muhammad sampai kalian memberikan jaminan itu. Dan saat kalian berikan jaminan kepada orang Yahudi Bani Quraidah, ia akan datang ke Muhammad meminta maaf dan memberikan jaminan ini sebagai permintaan maafnya. Dan kalian akan ditinggalkan begitu saja. Masa sih seperti itu, kata Abu Sufyan? Ya, menyesal mereka tuh. Mereka menyesal tuh memutus janji dengan Muhammad. Akhirnya diutus orang Quraisy, datang ke orang Yahudi. Hai Ka'ab, marilah kita berperang. Keadaan ekonomi kita sudah tidak mampu gitu. Akhirnya kata orang Yahudi, wahai orang musyrikin, orang Quraisy, besok hari Sabtu, kami tidak boleh perang. Dan kalaupun kami perang, jaminan dulu. Kata orang musyrikin, bener nih kata Nu'aim nih, orang Yahudi minta jaminan, mau ngelabuin kita nih gitu kan. Terus kata orang Quraisy, demi Allah, kami tidak akan memberikan jaminan sedikit pun kepada kalian. Kata orang Yahudi, bener juga nih kata Nu'aim nih, orang Quraisy gak akan ngasih jaminan kepada kita. Akhirnya ya orang Yahudi memutus perjanjian dengan orang-orang musyrikin saat itu. Udah pecah belah nih antara depan belakang. Terakhir nih Pak, saat malam itu Pak, Allah hadirkan kemenangan berupa apa? Angin yang sangat luar biasa. Menghantam semua yang berdiri. Tidak dibiarkan ada api yang menyala, melainkan padam. Hujan, kemudian angin besar luar biasa. Sehingga akhirnya memporak-porandakan apa yang dibangun sama orang-orang musyrikin. Kemah, api, makan, dan seterusnya. Musnah semua. Sampai akhirnya di malam itu terjadi sangat gelap sekali. Nggak ada lampu, nggak ada cahaya sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ini pertolongan Allah. Nah, ada satu perintah dari Rasul nih Pak. Satu perintah dari Rasul. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang mau ngecek untuk kami pasukannya musyrikin ini? Sudah pulangkah semuanya atau belum? Para sahabat pada diem gitu. Takut kalau dipilih. Datang ke kandang singa nih Pak masalahnya. Ketahuan nih sahabat ditebas langsung. Rasul mengulang lagi. Siapa yang mau pergi ke barisan orang-orang musyrikin
untuk mencari berita tentang mereka. Para sahabat pada diam gitu. Gak berani Pak, malam gelap masalahnya. Gelap saat itu. Kemudian Rasul mengulang ketiga kalinya. Siapa yang mau ngecek untuk kami berita pasukan orang-orang musyrikin di sana? Para sahabat diam semua. Gak ada yang mau para sahabat. Para sahabat gak ada yang mau Pak. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, Qum ya Hudzaifah. Hudzaifah yang dipilih oleh Rasul. Berdiri wahai Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah mau gak mau berdiri. Siap ya Rasulullah, sami'na wa ata'na gitu. Pergilah ke barisan musyrikin, cari berita tentang mereka dan jangan engkau bikin kesalahan yang membuat mereka murka. Keadaan saat itu Pak, para sahabat itu saking dinginnya, itu mereka mengkubur badan mereka ke pasir Pak. Mengkubur badan mereka ke pasir. Saking dinginnya. Makanya saat Rasul minta, siapa yang mau ngecek? Gak ada yang berani. Siapa yang mau ngecek? 3 kali Pak Rasul mengatakan demikian. Jadi kadang jadi pemimpin itu sabar. Siapa yang ngecek? Kalau nggak ada tinggal pilih saja. Fulan, bangun, berangkat. Siapa ya Rasulullah? Sami'na wa ta'ana. Dengan pemimpin seperti itu, pemimpin pasukan. Akhirnya Hudzaifah datang. Ngecek perlahan-lahan Pak. Subhanallah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, saat itu aku melihat ada Abu Sufyan sedang berusaha untuk menyalakan api. Jadi kan kelihatan tuh ada api, wah ini Abu Sufyan. Suaranya pun Abu Sufyan. Kemudian Hudzaifah mengambil panahnya Pak, mulai angkat busur, tapi dia ingat ucapan Rasul. Jangan Anda melakukan sesuatu yang membuat mereka murka. Itulah. Akhirnya Hudzaifah, ya kumaha ieu teh jadi. Sekali lagi. Nggak jadi Pak. Sampai akhirnya melihat keadaan, api nggak nyala-nyala saat itu Pak. Kemudian semua api mati. Kemudian teriaklah Abu Sufyan untuk menjaga-jaga nih, khawatir ada mata-mata. Abu Sufyan cerdas. Beliau bilang, hendaknya semua kalian mengambil tangan orang sebelah kanannya dan tangan orang sebelah kirinya dan tanya siapa nama mereka semua gitu. Akhirnya semua orang Quraisy mengambil tangan kanan kirinya gitu. Dan Hudzaifah bilang, tangan kiriku diambil oleh Sufyan, Abu Sufyan. Tangan kiriku oleh salah satu tokoh besarnya orang Quraisy juga. Waduh, kata Hudzaifah, gimana ini saya nih? Semua akhirnya bertanya, mana anta fulan, mana anta fulan, mana anta fulan, sampai datang giliran Abu Sufyan bertanya, man anta? Hudzaifah bingung. Ya Allah, gimana Hudzaifah? Akhirnya Hudzaifah dengan suara lirih bertanya kepada yang sebelah kanan, man anta? Akhirnya dia menjawab dengan keras, fulan, kata Abu Sufyan. Oh iya, selamat nih Hudzaifah. Hudzaifah selamat gitu. Sampai akhirnya Hudzaifah datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam itu. Rasul sedang berzikir, Rasul sedang sholat Pak. Rasul sedang sholat, subhanallah. Di saat perang Pak, saat genting luar biasa, Rasul nggak pernah meninggalkan sholat malamnya. Sahabat semua lelah, semua tidur. Rasul berdiri. Itulah sebab kemenangan kaum muslimin saat pemimpin seperti itu Pak. Kalau pemimpin seperti itu, Allah akan jaga kebaikan umat, kemenangan umat. Pemimpin harus seperti itu. Saat Hudzaifah pulang, mendapati Rasul sedang sholat, Hudzaifah nggak mau ganggu. Akhirnya Hudzaifah tidur di depan Rasul SAW. Mungkin bahasa kitanya di sejadah Rasul, Hudzaifah tidur. Kemudian saat Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasul selimuti Hudzaifah dengan sorban Rasul, diselimuti. Enggak buru-buru, kumaha, udah ngatuh itu, kumaha berita aja. Enggak gitu, lagi genting, biarkan tidur. Ini lagi genting-gentingnya tuh Pak. Sampai akhirnya datang waktu subuh, sebelum subuh, Rasulullah SAW membangunkan Hudzaifah dengan berkata, ya Aban Naum, hei bapaknya tidur, ya Aban Naum, kum gitu. Udah waktunya bangun nih sekarang. Akhirnya Hudzaifah pun bangun. Saat itu Hudzaifah merasakan hangat yang luar biasa saat diselimuti oleh sorbannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hudzaifah ngasih tahu, ya Rasulullah, kaum seperti ini, kaum seperti itu, mereka semua siap-siap untuk pulang dan seterusnya. Dan ternyata berita di pagi harinya orang-orang musyrikin pun sudah tidak ada. Mereka sudah pulang semua di pagi harinya. Memastikan sampai zuhur. Ternyata saat Rasul pulang, Mbak, karena merasa sudah orang-orang musyrikin pulang,
angkat kaki semua Allah porak-porandakan 25 hari. Perbekalan semua habis. Allah kirim hujan deras di barisan mereka, angin luar biasa, kemah mereka hancur, persiapan makanan mereka, hewan-hewan mereka binasa, semua dan seterusnya. Mereka pulang. Akhirnya Rasul pun pulang, sahabat pulang. Saat Rasul mandi, Pak, sebelum zuhur, ke rumah salah satu istri Rasul mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti? Sesungguhnya malaikat itu belum meletakkan pedang-pedangnya. Kenapa engkau berhenti? Kata Rasul, apa yang harus dilakukan gitu? Apa yang terjadi memang gitu? Dan kenapa malaikat itu berkata demikian? Dan siapa yang dimaksud oleh malaikat itu? Seraya berkata, malaikat masih belum menurunkan pedang, masih ada yang belum selesai. Masih ada satu kaum yang harus engkau beresi gitu. Jadi Rasul saat ingin mandi nggak jadi itu, Pak. Sampai akhirnya Rasul menyuruh kepada para sahabat, ada seorang muadzin untuk menyuruhkan jihad. Tapi kepada siapa? Dan siapa malaikat yang sampai harus ini senjata malaikat belum diturunkan gitu. Masih lanjutkan perjalanan. Pada siapa itu, Pak? Dan akhirnya Rasul pun saat itu tidak jadi mandinya, Pak. Sampai Rasul harus mengeluarkan pasukan sejumlah 3.000 untuk berhadapan dengan satu kaum itu. Siapakah kaum itu? Dan bagaimana keadaannya saat malaikat, apa yang akan dilakukan oleh para malaikat saat menghadapi kaum ini? Dan apa nanti episode terakhirnya seperti apa yang terjadi? InsyaAllah ta'ala di pertemuan berikutnya. InsyaAllah berikutnya. Allah ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kita cukupkan majlis kita dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.